Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua teman-teman ya, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita di tahun 2024 ini teman-teman ya bisa mengubah keadaan finansial kita semua ya, yang tadinya serba kekurangan bisa menjadi serba berkecukupan dan berkelimangan harta, yang penting tidak lupa ya. Oke teman-teman ya, jadi di sini banyak sekali pro kontra karena setiap orang yang berinvestasi itu memiliki tekniknya masing-masing, jadi semua orang nggak bisa disamakan ya. Begitu pula cuan yang kita dapatkan, semua orang nggak bisa disamakan. Ada yang finansialnya udah bagus, dia masuk dengan nilai yang banyak, keuntungan banyak dan kerugian tinggi. Ada juga yang finansialnya pas-pasan aja teman-teman, dia hanya bisa mampu masuk sekian persen, dan ketika mendapatkan keuntungan yang nggak terlalu tinggi tapi dia konsisten untuk mendapatkan untung itu lebih bagus ya. Nah, tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita melihat dari segi market cap, di sini ada persentase kenaikan 1,74 triliun dolar. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, dimana ada persentase kenaikan sebesar 1 billion atau 10 billion dolar ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat dari Bitcoin dominance dari 52,9% kali ini menjadi area 52,6%, berarti ada penurunan sekitar 0,3%. Sedangkan Fair and Greed Index-nya teman-teman ada penurunan sebesar 1 poin ya. Lantas kalau kita melihat untuk price daripada Bitcoin dan kawan-kawan ya, price Bitcoin berada di area 67.700-an, dan di sini pergerakannya naik turun ya, 67, 68, 67, 68 udah mulai ada persentase kenaikan dari 65, 6566, 6566, kali ini udah menaik ke area 6768, dan semoga saja malam hari ini teman-teman bisa jebol gitu ya, harapannya ke area 70. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan beberapa altcoin, di sini udah mulai recover teman-teman ya, seperti XRP, Dogecoin, Cardano ya, Toncoin, AVAX, terus ada Shiba, terus di sini Bitcoin Cash ini mulai recover ya. Polkadot, nah mayoritas di sini bisa kita lihat 90% udah mulai recover, dan semoga saja recover ini terus berkelanjutan teman-teman. Yang perlu kita waspadai adalah nanti pas hari halvingnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit informasi tentang Luna Classic teman-teman, di mana Luna Classic sendiri ya hari ini teman-teman, per video ini dibuat, dia berada di area 1333 dengan 30 di belakang koma. Di sini sedang loading ya untuk data chartnya teman-teman. Nggak tahu nih, jaringan saya agak lemot nih ya kan. Nah, ketika mendekati hari Lebaran saya heran nih, jaringan WiFi saya agak lemot-lemot seperti ini gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, sebenarnya untuk range daripada Luna Classic itu kan berada di area 116 ya. Bayangkan saja ya, kita bisa melihat nanti ketika Luna Classic ini bisa masuk ke dalam top 20 besar gitu ya, mungkin harganya udah mantap jiwa gitu ya. Harapannya seperti itu. Kita nggak muluk-muluk dia harus ke $1, tapi ke $1.000 ya, itu udah lebih dari cukup buat saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua juga udah wah girang gembira ya ketika Luna Classic bisa ke $1.000. Semoga saja ya di tahun ini bisa gitu teman-teman. Amin. Dan di sini teman-teman ada sedikit informasi, yaitu tentang bisakah Terra Luna Classic ini mencapai ke $1 saat Binance membakar 4 billion Luna Classic. Oke, di awal bulan ini teman-teman, memang Binance ini membakar sekitar 4 billion ya teman-teman, atau 4 miliar Luna Classic yang di burn melalui platform pertukaran terbesar dunia, yaitu Binance ya. Nah, jadi di sini kontribusi Binance ini cukup tinggi terhadap Luna Classic, di mana Binance, bursa kripto terbesar di dunia, baru-baru ini membakar lebih dari 4 miliar token Terra Luna Classic, menghidupkan kembali harapan dalam rencana kebangkitan dan potensi dorongan ke $1 untuk Luna Classic ya. Jadi banyak yang bertanya teman-teman ya, Bang, sampai kapan ya Binance dan daripada tim Luna Classic ini akan membakar Luna Classic ya? Kalau dari Binance sendiri teman-teman, saya nggak bisa mastiin dia akan membakar sampai kapan, nggak ada yang tahu teman-teman. Bisa hari ini dia stop untuk melakukan pembakaran, bisa juga ya, bisa juga dia menstop sesuai target yang ditentukan oleh tim Luna Classic, yaitu sampai total supply-nya tinggal 10 billion ya, itu juga bisa saja teman-teman ya. Yang penting gini ya, yang penting
apa yang diminta oleh Binance, apa rule yang ditentukan oleh Binance untuk Luna Classic itu dipenuhi, maka tidak menutup kemungkinan nih Binance akan terus melakukan kontribusi untuk membakar Luna Classic. Kalian pernah ingat ketika Binance ini membakar 100% dari hasil pendapatan pra-penjualan lagi ya. Dari hasil penjualan buy and sell di market spot dan futur itu kan di burn 100% awal-awalnya, yang dimana itu sempat di stop karena apa? Karena tim Luna Classic masih melakukan minting. Binance gak mau waktu itu ya, kita membakar kok tapi dicetak kembali gitu ya. Binance gak mau, hingga akhirnya Binance memberikan solusi, oke, kita akan membakar Luna Classic tapi dengan catatan ya nggak ada minting kembali gitu. Hingga akhirnya saat ini udah nggak ada minting, tinggal pengurangan terus menerus. Nah, jadi Binance mempertahankan pembakaran Terra Classic meskipun ada masalah hukum dengan otoritas Amerika Serikat dengan pengunduran diri mantan CEO Changpeng Zhou, yaitu CEO Binance terdahulu ya, terus menepati janji ini, khususnya pembakaran besar sebesar 4 miliar baru-baru ini mengikuti transaksi pembakaran sebelumnya sebesar 2,21 miliar. Oke, di bulan Maret pembakaran itu kan sempat down di area 2,21 billion, dan di bulan April teman-teman ini sempat mengalami kenaikan menjadi 4, sekian billion teman-teman ya, atau 4 miliar. Nah, semoga saja kontribusi ini terus berlanjut sampai Luna Classic ini memang benar-benar mencapai di supply 10 miliar. Nah, menariknya pertukaran tersebut dengan cepat menepati janjinya sepanjang tahun ini dengan dua pembakaran pertama terjadi pada waktu yang dijadwalkan. Binance membakar kurang lebih 5,57 miliar Luna Classic pada tanggal 1 Januari dan 2, ya kita bulatkan aja lah 2 miliar ya token pada 1 Februari. Secara kumulatif Binance kini telah membakar lebih dari 4 miliar LUNs yang saat ini di harga 1,96 juta US dollar ya. Pertukaran ini telah menetapkan posisinya sebagai pembakar Terra Classic terbesar dengan transaksi pembakaran terbaru ya, menjadikan total pembakarannya menjadi 57,66 miliar sejak dimulainya kampanye pembakaran. Khususnya total LUNs yang dibakar oleh semua entitas kini telah meningkat menjadi 114 miliar dolar ya. Di sini LUNs hingga $1. Berapa layak? Apakah layak Luna Classic ini bisa ke $1? Nah, jadi LUNs akhirnya tergelincir di bawah wilayah 0,15, semakin mengurangi harapan kebangkitan. Nah, khususnya komunitas Terra Luna Classic terus mendorong narasi tentang potensi peremajaan ekosistem Terra Classic yang dapat membuat LUNs naik menjadi $1. Kampanye pembakaran token adalah inti dari rencana peremajaan ini, mengingat keruntuhan Terra Classic pada Mei 2022 disebabkan oleh lonjakan inflasi besar-besaran yang sebelumnya pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, apakah LUNs ini bisa ke $1? Jawabannya bisa, tapi dengan beberapa catatan. Nah, yang pertama adalah pengurangan supply yang dilakukan oleh Binance saat ini. Semoga saja ya platform-platform besar lainnya juga mengikuti lah, walaupun nggak full sampai akhir, tapi setidaknya mau mengikuti entah 3-4 kali proses gitu harapannya teman-teman ya. Dan yang kedua yaitu dengan terjadinya repack daripada USDC dan Luna Classic. Nah, ketika hal tersebut terjadi, repacking atau pernikahan kembali, ya kan, perkawinan kembali antara USDC dengan Luna Classic, maka ini akan tercipta win-win solution ya, seperti itu teman-teman. Kalian tahu lah ya, sistem kerja daripada stablecoin algoritmik itu seperti apa. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup manjur untuk membawa persentase Luna Classic menjadi ke $1 lagi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bisa menarik kembali dApps ya untuk masuk ke jaringan Terra Luna Classic, karena itu akan sangat-sangat penting membantu perkembangan ekosistem daripada Luna Classic. Yang berikutnya adalah bagaimana tim Luna Classic untuk mengembalikan tingkat kepercayaan para investornya yang terdahulu agar mau masuk kembali ke Luna Classic. Itu juga sangat penting atau sangat berkontribusi untuk kebangkitan Luna Classic, dan semoga saja di tahun ini semuanya bisa terrealisasi. Amin, teman. Kalian tetap harus disclaimer ya teman-teman, harus tetap dior karena segala sesuatu juga bisa terjadi ya. Kripto itu kejam, bisa naik ribuan persen dalam hitungan menit, bisa turun juga ribuan persen dalam hitungan menit juga teman-teman. Jadi tetap disclaimer dan salam cuan.